warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 47 Magang 2 ingin mempersembahkan video pembelajaran kelas 5 semester 2. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semua, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Oke, sebelum masuk pembelajaran hari ini, yuk sama-sama kita mempersemangatin diri kita sendiri agar belajarnya lebih semangat. Oke, ikutin cara kakak ya. Ketika kakak bilang tepuk semangat, kalian ikutin semangat. Kita coba bareng-bareng ya. Tepuk semangat, semangat, semangat. Kayaknya belum ada yang semangat nih. Yuk coba sekali lagi ya. Tepuk semangat, semangat, semangat. Oke, semoga belajarnya jadi lebih semangat. Di hari ini kita akan belajar tentang ada dua. Yang pertama pokok pikiran, dan yang kedua golongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Untuk lebih jelasnya, yuk sama-sama kita pelajarin di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, nama kakak Safira Triananda. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat-sehat ya. Di video kali ini kita akan belajar mengenai cara menentukan pokok pikiran. Yuk, apakah kalian sudah siap untuk menyimak? Sebelumnya, apakah kamu tahu apa itu pokok pikiran? Pokok pikiran adalah ide utama atau inti pembahasan dari sebuah paragraf. Pokok pikiran disebut juga gagasan utama, gagasan pokok atau ide pokok. Pokok pikiran terdapat dalam kalimat utama. Nah, sebuah paragraf terdiri dari kalimat utama dan kalimat pengembang. Kalimat utama adalah kalimat yang memuat pokok pikiran paragraf. Kalimat pengembang adalah kalimat yang berfungsi untuk menguraikan dan menjelaskan. Langkah-langkah dalam menentukan pokok pikiran: bacalah paragraf tersebut dengan seksama, perhatikan kalimat pertama dan akhir, tentukan kalimat, dan pokok pikiran dirumuskan dalam sebuah paragraf. Letak kalimat utama, paragraf deduktif di awal paragraf, paragraf induktif di akhir paragraf, paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal, di tengah, dan di akhir. Nah, adik-adik, ini adalah contoh bacaan buku siswa tema 5 halaman 3 tentang ekosistem. Apakah kalian sudah menemukan di mana letak pokok pikiran di sebuah bacaan ekosistem? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, apa kabar semuanya? Baiklah, di sini kakak akan menyampaikan materi tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Berdasarkan jenis makanannya, hewan itu dikelompokkan menjadi 3 golongan. Yang pertama ada herbivora, yang kedua ada karnivora, dan yang ketiga adalah omnivora. Kelompok hewan herbivora merupakan hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan. Hewan ini memiliki susunan gigi yang khas. Contoh dari hewan kelompok ini adalah sapi, kelinci, kerbau, dan rusa. Yang kedua adalah kelompok hewan karnivora. Kelompok hewan karnivora adalah kelompok hewan yang memakan hewan lain. Sebagian besar hewan yang termasuk kelompok ini merupakan hewan buas dan liar. Hewan ini harus berburu untuk mendapatkan makanan.
Oleh karenanya, hewan ini memiliki gigi taring yang tajam dan kuat. Hewan yang termasuk dalam kelompok ini adalah harimau, singa, anjing, buaya, dan ular. Yang ketiga adalah kelompok hewan omnivora. Kelompok hewan omnivora merupakan kelompok hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan maupun hewan lain. Hewan omnivora memiliki susunan gigi tersendiri. Hewan omnivora ini bisa juga dia pemakan buah-buahan, tumbuhan, maupun daging. Contoh dari hewan kelompok ini adalah orangutan, gorila, dan monyet. Halo adik-adik, gimana? Kalian sudah paham dengan materi yang telah disampaikan oleh teman kakak? Oke, sekarang kita akan lanjut ke latihan soal. Latihan soal yang pertama itu dari pelajaran Bahasa Indonesia, yaitu pokok pikiran. Simak baik-baik ya. Soal nomor 1, setiap paragraf dalam teks bacaan tersebut terdapat ide pokok, kalimat utama, pokok pikiran, dan kalimat pengembang. Apa yang dimaksud dengan kalimat utama dan kalimat pengembang? Soal yang kedua, sebutkan jenis-jenis paragraf berdasarkan kalimat utama. Soal nomor 3, jelaskan ciri-ciri dari setiap jenis paragraf berdasarkan kalimat utama. Selanjutnya, soal nomor 4, bagaimana cara menentukan pokok pikiran dalam sebuah teks lisan dan tulis. Dan soal yang terakhir, organ gerak pada makhluk hidup memiliki banyak fungsi. Misalnya, tulang sebagai organ gerak pasif memiliki fungsi untuk melindungi organ dalam tubuh dan membentuk tubuh. Sementara itu, otot sebagai organ gerak aktif berfungsi membentuk proses pencernaan, membantu proses peredaran darah, dan melindungi organ lain. Gagasan pokok paragraf tersebut adalah... Oke, sekarang kita lanjut ke latihan soal yang kedua dari pelajaran IPA, yaitu jenis golongan hewan berdasarkan makanannya. Soal pertama yaitu hewan yang memakan hewan lain untuk makanannya termasuk golongan A. Herbivora, B. Omnivora, C. Karnivora, dan D. semua benar. Soal kedua yaitu hewan pemakan tumbuhan disebut dengan A. Herbivora, B. Karnivora, C. Omnivora, dan D. pengurai. Nomor 3 yaitu walaupun bertubuh kecil, laba-laba merupakan titik-titik karena memangsa hewan kecil lain yang terjebak di sarangnya. A. Karnivora, B. Omnivora, C. Herbivora, D. Ortovora. Lalu soal nomor 4, ayam dan musang termasuk dalam golongan hewan A. Insektivora, B. Karnivora, C. Omnivora, dan D. Herbivora. Dan yang terakhir yaitu hewan di atas termasuk ke dalam golongan hewan A. Karnivora, B. Omnivora, C. Herbivora, dan D. semua benar. Nah, pembelajaran pada hari ini telah selesai. Jangan lupa dikerjakan soal-soal latihannya ya. Sampai jumpa lagi adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah menyaksikan video pembelajaran dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.